putus Anesia. Saya Aisyah Ruby Wardani. Saya Audrey Priscilla. Saya Helen Rizkyaulia. Saya Muhammad Vanilla. Nah, untuk sarannya di sini ada untuk mencegah terjadinya korosi pada besi. Yang pertama itu bisa dengan pelapisan atau coating. Pelapisan permukaan besi dengan cat atau bahan pelindung lainnya untuk mencegah kontak langsung antara besi dan oksigen atau kelembapan yang memicu karat. Terus yang kedua bisa dengan galvanisasi, yaitu melapisi besi dengan lapisan seng. Proses ini disebut galvanisasi, di mana seng berfungsi sebagai penghalang yang melindungi besi dari oksidasi. Nah, yang ketiga ada penggunaan bahan tahan karat, menggunakan baja tahan karat atau stainless steel yang mengandung kromium sehingga lebih tahan terhadap karat karena lapisan oksida pelindung yang terbentuk di permukaan. Terus juga bisa dengan anodisasi dan proteksi katodik, yaitu melindungi besi dengan metode proteksi katodik, yaitu memasang logam lainnya yang lebih mudah berkorosi seperti magnesium atau zinc sebagai anoda korban agar besi terlindungi. Dan yang terakhir ada pengendalian lingkungan, yaitu dengan mengontrol kelembapan, temperatur, atau keberadaan bahan kimia dalam lingkungan sekitar besi agar terhindar dari kondisi yang memicu korosi seperti di area penyimpanan atau pemasangan. Nah, lalu untuk saran mengatasi korosi pada besi, yang pertama itu dengan pembersihan dan pengamplasan, yaitu menghilangkan karat dengan cara membersihkan atau dengan diamplas permukaan besinya yang berkarat lalu melapisinya dengan pelindung seperti cat atau bahan anti karat. Terus yang kedua bisa penggunaan bahan kimia anti karat, yaitu seperti asam fosfat atau asam oksalat untuk menghilangkan karat dari permukaan besi. Setelah dibersihkan, besi bisa dilapisi kembali untuk mencegah korosi lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya ada penggunaan inhibitor korosi, yaitu menambahkan bahan kimia inhibitor yang memperlambat laju korosi, misalnya pada cairan yang bersentuhan langsung dengan besi. Dan yang terakhir ada penggantian bagian yang terkena korosi berat. Jika korosi sudah merusak struktur besi, bagian tersebut bisa diganti atau diperbaiki dengan bahan yang lebih tahan karat atau dengan dilindungi pelapis tambahan. Tujuannya adalah menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Yang selanjutnya ada hipotesa korosi pada paku besi adalah kerusakan yang terjadi karena reaksi kimia dengan oksigen dan lingkungan lembab di sekitarnya, membantu karat dengan besi oksida atau besi hidroksida. Proses ini terjadi melalui sel elektrokimia yang dimana besi berperan sebagai katoda dan anoda, menyebabkan ion besi terbentuk dan bereaksi dengan oksigen dan air. Paku besi akan berkarat lebih cepat di lingkungan yang lembab atau berair, terutama jika ada zat tambahan seperti garam yang mempercepat terjadinya korosi. Pertama-tama, alat dan bahan yang kita gunakan pada eksperimen ini adalah yaitu 7 gelas air mineral. Yang pertama, gelas kosong, air mentah, air sabun deterjen, air garam, air matang, cuka, dan minyak goreng. Terus angka selanjutnya kita tunggu plastik sama karet. Setelah itu kita amati di hari pertama, hari ketiga, dan hari ketujuh. Ini di hari pertama kita baru masukin pakunya ke masing-masing gelas yang berisi air yang berbeda-beda. Nah, di sini kita juga bisa lihat kalau paku sama airnya itu belum ada reaksi apapun. Mungkin kita bisa lihat di hari ketiga dan hari ketujuh. Nah, sekarang sudah masuk hari ketiga. Yang pertama kita lihat itu udara. Di sini udara itu belum terlihat perubahan apapun pada pakunya. Jadi pakunya pun belum berkarat sama sekali.
Nah, selanjutnya yang kita buka itu air mentah. Di sini air mentah airnya berubah ya. Di sini dia kayak coklat tapi kebutek-butekan gitu. Terus kita bisa lihat di sini pakunya berkarat. Cuma baru sedikit doang di bagian ujungnya, ujung paku. Nah, kalau ini itu air matang, warna airnya juga berubah, cuma dia ada sedikit butek. Terus pakunya juga berkarat lumayan banyak di bagian bawah. Nah, kalau ini itu garam, jadi dia itu airnya juga berubah, lebih ke coklat, cuma nggak terlalu coklat banget, dan dia itu pakunya berkarat di bagian atas, tapi karatnya tuh lebih ke warna hitam. Nah, kalau ini itu air sabun deterjen. Di sini kita juga bisa lihat kalau warna airnya itu berubah, beda sama hari pertama. Kalau hari pertama itu kan lebih ke ungu, kalau ini tuh dia berubah jadi warna oren-orenan, terus pakunya juga berkarat di bagian atas. Nah, kalau ini cuka, airnya berubah sih, cuma nggak terlalu berubah banget, masih kelihatan warna beningnya. Terus di sini pakunya tuh berkarat tapi warna hitam pekat. Kalau ini minyak goreng, di sini minyak goreng tuh nggak berubah sama sekali dari segi warna, bahkan pakunya pun nggak berkarat. Nah, sekarang kita udah masuk kondisi hari ke-7. Di sini yang kita buka itu pertama air mentah. Terus di sini juga air mentah itu nggak berubah warnanya, sama dengan hari ketiga. Cuma di bagian pakunya ini karatnya lebih bertambah. Yang tadinya cuma di atas, sekarang full sampai ke bawah. Kalau ini air sabun deterjen, kalau di sini dia airnya benar-benar berubah, beda banget sama di hari ketiga. Dia warnanya lebih coklat banget, pokoknya beda banget sama yang hari ketiga itu. Terus pakunya juga berkarat sampai full ke bawah. Nah, kalau ini itu air garam, kita juga bisa lihat kalau di sini air garam warnanya sedikit berubah, beda dengan hari yang ketiga. Terus pakunya itu berkaratnya bertambah di bagian bawah aja. Kalau ini tuh air matang, warna airnya nggak berubah, sama aja kayak di hari ketiga, tapi pakunya tambah berkarat di bagian bawah, guys. Kalau ini itu minyak goreng, dari hari pertama, ketiga, dan ketujuh itu minyak goreng emang gak ada perubahannya sama sekali ya. Dari warna, segi warna sama pakunya pun gak berkarat sama sekali. Nah, kalau ini itu udara. Kalau udara kan emang gak ada airnya ya, jadi gak ada yang berubah. Dan pakunya pun gak berkarat sama sekali. Nah, yang terakhir ini air cuka. Kita juga bisa lihat ya perbedaannya di hari pertama, ketiga, sama ketujuh. Dan hari yang ketujuh ini bener-bener beda banget. Dia warnanya coklat, bahkan hampir ke merah-merahan. Dan di bagian pakunya itu berkarat, hitam pekat, bener-bener menggumpal di bagian atas. Jadi untuk kesimpulannya, paku yang cepat berkarat itu adalah paku yang berada dalam larutan cuka. Paku mulai berkarat pekat pada hari ketiga dan semakin tebal pada hari ketujuh. Lalu pada air matang, paku berkarat mulai dari hari ketiga dan bertambah banyak pada hari ketujuh. Dan pada larutan deterjen, paku mulai berkarat pada hari ketiga dan meluas hingga hampir seluruh paku pada hari ketujuh. Nah, untuk yang lama berkarat itu ada garam dan air mentah. Pada garam, paku baru mulai berkarat ringan di ujung pada hari ketiga dan semakin bertambah pada hari ketujuh. Dan untuk air mentah, paku mulai berkarat ringan di ujung pada hari ketiga dan meluas hingga bagian pada hari ketujuh. Pada bagian bawah pada hari ketujuh. Nah, untuk yang tidak berkarat itu ada pada udara dan minyak goreng. Pada udara tidak ada karat pada paku hingga hari ketujuh, sama seperti minyak goreng tidak ada karat pada paku hingga hari ketujuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.